Ya, kita berjumpa di dalam pelajaran ilmu karomah lanjutan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera. Salam budayo. Dan terakhir salam Pancasila. Jadi sesuai dengan salam Pancasila, kita kembali kepada naluriah alam Indonesia. Alam Indonesia itu banyak, dipenuhi pantainya dengan Nyur Melambai. Nah, kata kunci Nyur Melambai itu menjadi pelajaran di zamannya Wali Songo, yaitu pelajaran filsafat hidup. Jadi kita lihat pohon yang tertinggi di hutan itu adalah pohon kelapa, maka judul ini saya sebut Nyur Melambai. Pohon kelapa itu pohon yang tertinggi. Di saat matahari terbit, dia pertama kali kena sinar matahari. Matahari terbenam, terakhir kali dia mendapatkan sinar matahari. Jadi sifat metafisika dari pohon kelapa ini menjadi sumber pelajaran bagi Sunan Kudus saat memasukkan ajaran filosofis hidup melalui media peraga Nyur Melambai. Pohon yang tertinggi, ujung yang tertinggi itu mancung kelapa. Itu sesuai dengan alif. Alif yaitu satu. Jadi huruf yang pertama dalam tatanan bahasa Arab tuh alif. Kalau kita A. Jadi alif itu yang tertinggi, menuju ke puncak kejayaannya. Jadi kembali kepada zat yang tertinggi, yaitu Tuhan. Setelah dia dewasa, mancungnya akan menjadi pelepah. Pelepah itu menghasilkan daun. Nah, daunnya diambil untuk budaya membuat ketupat. Nah, itu. Kok disebut ketupat? Padahal lontong pun dibuat dari nasi juga kan. Nah, itu asal kata telu papat. Rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Rukun Islam keempat apa? Memberikan zakat. Nah, itu. Ibu-ibu kalau membuat ketupat, tangan kirinya pasti 4 jari, tangan kanannya 3 jari itu. Nganyam, kelongsongan atau bungkus ketupat tadi pasti dengan 7 jari. Nah, itu asal kata dari pitulungan. 7 juga menunjukkan 7 bulan kandungan. Seorang bayi dalam kandungan ibu, kalau belum 7 bulan lahir, paling lama hidup di dunia itu hanya 16 atau 14 jam. Tapi kalau 7 bulan lewat 1 hari, 24 jam, walaupun prematur, dia masih bisa hidup. Yaitu 7, angka 7 dari pelepah tadi dibuat janur. Janurnya dipakai untuk membuat ketupat, telu papat. Beda dengan lontong. Kalau lontong dibuat dari nasi juga, tapi bungkusnya daun pisang. Nah, itu ketupat, ya ingat ibu-ibu, telu papat ketupat itu pelajaran Sunan Kudus loh. Ya. Kemudian bila diambil janurnya dapat apa? Lidi. Lidi itu dalam bahasa Jawa disebut sodo, kalimah sahadat. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, bukan basmalah, tapi syahadat. Udah tingkat hakikat itu. Ya, jadi karomah ini sudah tingkat hakikat. Nah, itu kekuatan disebut layang jamus. Kok zaman dahulu membuat layangan itu pasti kerangkanya dibuat segi 4. Itu alif, lam, mim, ya. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, ya penutup terakhir. Nah, itu jadi
Kalau dalam Kristen ya cross salib itu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua masuk kalau kita keseimbangan. Mata angin juga utara, selatan, barat, timur. Nah itu dari kerangka layangan. Layangan zaman dulu tidak dibuat dari kertas karena belum ditemukan kertas, tapi dibuat dari daun. Kerangkanya ini dari lidi, di soto. Nah tali pengemudinya namanya tali kama. Itu udah asal kata di kaf tuh, kafa ain sin sot, kafa ain sin kof. Itu surat Maryam ayat 1. Mimnya Muhammad, kafnya melekat pada dinding rahim ibunya. Kita semua melalui peristiwa itu. Nah, kalau layangan itu dilepas, semakin panjang talinya juga masih dari gedebok pisang. Semakin ulur panjang, mungkin layangannya udah setinggi Monas. Layangannya sudah bisa melihat DKI, tapi pengendalinya di bawah kan, yang mengendalikan. Nah, benangnya ini tadi, gedebok pisang, disebut salawat Nabi. Kalau dalam Kristen doa kemuliaan. Nah itu terus diperpanjang. Semakin kita memuliakan Tuhan, semakin tinggi kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, itu dari layang jamus kalimat syahadat. Dari lidi turun ke apa? Ke buah kelapa. Buah kelapa itu luarnya apa? Sabut, bahasa Jawanya sepet. Ya namanya ya rasanya. Kalau kita kunyah ya sepet. Itu namanya juga sepet, sabut kelapa. Jadi itu menggambarkan wujud manusia, mau cantik, mau ganteng, mau apapun, itu wujud luarnya. Tapi dalamnya ketemu batok kelapa, itu kepribadian. Hakikat kepribadian manusia teguh dan bijaksana. Ke dalam lagi kita temukan daging kelapa dengan air, persis seperti rahim seorang ibu. Nah di sudut belakang itu ada lembaga. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa disebut kentos. Kalau kelapa itu sudah tua, akan jatuh sendiri, terapung-apung di laut atau terapung-apung di sungai, pada suatu ketika terdampar di sebuah daratan. Maka tumbuh cikal bakal menjadi praja muda karana. Pramuka itu simbolnya dengan tunas kelapa. Praja itu derajat, muda itu pemuda, karena mengarungi kehidupan hari esok. Jadi kalau masa mudanya sudah rusak, jadi narkoba, jadi nggak benar, udah tukang korupsi, ya masa tuanya makin hancur. Nah ini maka tugas dari bapak dan ibu-ibu membina putra-putri SD sampai SLTA sampai kuliah itu di situ. Praja muda karana, menghasilkan benih yang baik. Nah itu ke pantai kemanapun dibawa oleh ombak, terdampar pada suatu tempat dan akan tumbuh menjadi pohon kelapa lagi. Batangnya, ya tadi kelapanya kan, batangnya dipakai untuk apa? Untuk rakit, untuk jembatan. Jadi kita pindah dari satu desa ke desa lain, pindah dari tepi sungai satu ke tepi sungai berikutnya, pindah dari satu kebodohan kepada tempat yang lebih pandai lagi. Ini pelajaran Sunan Kudus setelah yang keempat. Ya, kita angkat. Nah, akarnya dipakai untuk apa? Obat-obatan zaman dulu, obat sakit panas dan sebagainya. Jadi dari mancungnya sampai akar itu banyak kegunaannya. Nah, kebetulan Nyir Melamba itu sering dilihat oleh Ismail Marzuki. Maka Ismail Marzuki membuat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Oleh Ki Hajar Dewantara dilihat bahwa pohon kelapa ini mengandung arti filsafat hidup yang tinggi sekali. Maka dibuatlah Tutwuri Handayani ing Ngarsa Sung Tulodo, yaitu menjadi bendera kita pendidikan, bendera Tutwuri. Jadi Nyir Melamba itu apa? Memanggil-manggil wisatawan datang ke Indonesia rame-rame. Karena Indonesia tanah yang paling indah, negara yang paling indah. Untuk apa kita wisata jauh-jauh ke luar negeri? Di NKRI sendiri, dari ujung Sabang sampai Merauke, itu sudah penuh pemandangan yang tidak dimiliki negara lain.
Jadi bapak-bapak, ibu harus bangga dengan pelajaran Nyiur Melambai, karena itu menjadikan lambang NKRI di masa Sunan Kudus. Dan semua pun ibu-ibu membuat sayur-sayuran lebih nikmat kalau menggunakan santan. Santan diambil dari apa? Daging kelapa yang diparut, diperes. Nah, santan tadi bisa dipakai untuk bermacam-macam keanekaragaman kue ataupun makanan dan sebagainya, memberikan nikmat pada makanan. Nah, daun yang sudah kering tadi dipakai untuk apa? Untuk genteng di zaman dahulu, karena belum ada genteng tanah liat. Sampai setiap rumah pasti menanam 4 pohon kelapa di 4 sudut halamannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menangkal petir, karena petir yang pasti mengenai pohon kelapa, jadi nggak akan mengenai rumah. Maka tidak diperbolehkan membangun rumah melebihi daripada tinggi pohon kelapa di zaman itu. Tujuannya untuk menangkal petir, karena belum ada penangkal petir. Jadi semua berarti dari ujung mancungnya sampai akarnya itu menjadi simbol lambang Tutwuri, lambian Pulau Kelapa, dan lambang kependidikan tadi oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga semuanya mengandung arti kependidikan. Itulah media peraga yang paling nampak tiap hari. Tiap hari kita melihat pohon kelapa tapi tidak mengerti bahwa itu adalah tatanan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajarkan pada putra-putri kita dalam dunia metafisika. Terserah mau diaplikasikan ke dalam agama apapun, yang namanya spiritual, semua agama sama saja, tidak ada bedanya. Tapi bisakah media peraga ini menjadi tatanan untuk mendidik putra-putri kita yang masih TK, SD, SMP, sampai SMA? Karena Sunan Kudus itu belajarnya cuma begitu dia. Belum ada video, belum ada film, belum ada listrik di zaman itu ya. Ngeriung pas bulan purnama di bawah pohon kelapa. Tujuannya beliau menjelaskan tentang arti falsafah pohon kelapa atau Nyiur Melambai. Melambai-lambai memanggil bangsa lain untuk berwisata ke Indonesia, karena sebagai tanah yang paling indah, ya, bagaikan Ratna Manikam di Katulistiwa, kata Bung Karno. Jadi Indonesia itu bagaikan intan permata, cincinnya itu adalah Katulistiwa. Maka setiap bangsa dari seluruh dunia akan datang ke Indonesia melihat keindahan intannya. Tebarluaskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pada putra-putrinya agar mencintai NKRI apapun agamanya, sehingga tertanamlah jiwa nasionalis di dalam kehidupan anak-anaknya sampai dewasa. Diminta atau tidak diminta oleh negara, kita harus mendoakan negara yang sah dan pemerintahan yang sah demi NKRI atau kesatuan NKRI. Sampai di sini dulu, dan kita lanjutkan dengan topik yang berikutnya melalui metafisika yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera dan salam Pancasila.